Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru yang sangat penting untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2025, yaitu mekanisme seleksi P3K tahun 2025 bakal berubah dan honorer ditiadakan. Sisa pelamar P1 dipertimbangkan. Bagaimana nasib selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Mekanisme seleksi P3K tahun 2025 akan diubah dan honorer ditiadakan, serta sisa pelamar P1 masih dipertimbangkan. Pemerintah berupaya menyelesaikan penataan honorer melalui adanya seleksi P3K tahun 2024, baik diangkat menjadi penuh waktu maupun paruh waktu. Sementara itu, menurut Dirjen Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru Nunuk Suryani, honorer yang masuk di database BKN diselesaikan sesuai dengan Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024. Lain halnya dengan honorer yang tidak masuk database BKN, akan ada mekanisme lain yang tengah diusulkan dengan Panselnas. Kami ulangi, yang tengah didiskusikan dengan Panselnas. Saat ini pemerintah juga tengah berkomitmen mencari solusi bagi tenaga honorer yang belum terakomodasi pada seleksi P3K tahun 2024 tahap 1, namun bergantung pada skenario Kemenpan RB. Lantas, menyoal soal sisa R1 atau P1, apakah masih tetap diprioritaskan pada seleksi P3K 2025? Menurut Dirjen Nunuk Suryani, terdapat perubahan signifikan dalam penerimaan CASN tahun 2025. Nantinya, Kemendikdasmen tidak lagi dalam kapasitas mengajukan usulan kebutuhan guru dan tendik. Namun, usulannya langsung dari masing-masing pemerintah daerah atau Pemda. Oleh sebab itu, dirinya pun mendorong para guru agar mengikuti PPG karena kebijakan seleksi P3K ke depan memprioritaskan lulusan PPG. Jadi salah satu perubahan yang terjadi pada seleksi P3K tahun 2025 ini adalah bahwa Kemendikdasmen tidak mengusulkan formasi, akan tetapi langsung dari pemerintah daerah instansi masing-masing. Untuk mengingat, seleksi P3K 2024 belum mengakomodasi
semua peserta prioritas 1 atau P1. Dalam seleksi tahap 1, terutama guru swasta berstatus R1D, ini banyak yang tidak mendapatkan formasi. Sementara itu, P1 adalah guru lulus passing grade P3K 2021 dan R1D adalah guru prioritas P1 dari sekolah swasta. Sebagai contoh di Provinsi Jawa Tengah misalnya, R1D banyak yang tersisa walaupun jumlahnya tidak banyak. Namun R1 ini terdiri dari 4 klasifikasi, yaitu honorer K2, guru honorer negeri, masa kerja minimal 3 tahun, lulusan pendidikan profesi guru, dan guru swasta diharapkan dapat dituntaskan tahun ini juga. R1 diharapkan dapat diakomodasi menjadi P3K penuh waktu lewat optimalisasi dan diangkat menjadi P3K penuh waktu tahun ini. Adapun jumlah sisa R1 di Dikmen Provinsi Jawa Tengah tersisa 10 hingga 15%. Ada banyak harapan yang digantungkan kepada pemerintah supaya sisa R1 itu dituntaskan dengan adanya optimalisasi nanti. Di sisi lain, PLT, Karo Humas, Hukum dan Kerjasama BKN Muhammad Ridwan mengatakan jika istilah P1 jangan dipakai lagi. Bahwasannya berdasarkan Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024 disebut sebagai pelamar prioritas. Nah, untuk Kepala BKN atau pejabat BKN Karo Humas Hukum dan Kerjasama BKN Muhammad Ridwan menyatakan bahwa di tahun 2025 ini tidak ada istilah P1. Adanya adalah pelamar prioritas. Ya, jadi untuk di tahun 2025 ini untuk honorer P1 itu belum ada kejelasan mengenai nasibnya. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi sekaligus kabar penting yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2025, yaitu mekanisme seleksi P3K 2025 bakal berubah dan honorer ditiadakan. Sisa pelamar P1 belum ada kepastian mengenai nasibnya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.